Salam adik-adik. Hari ini kita akan belajar bersama tentang hakim-hakim Israel. Nah, adik-adik sudah tahu apa tugas dari hakim-hakim Israel? Nah, kalau belum, ayo kita belajar sama-sama. Oke adik-adik, sesuai nama jabatannya, hakim-hakim ini bertugas untuk mengadili perkara-perkara orang Israel. Nah adik-adik, jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan, biasanya hakim-hakim ini yang bertanggung jawab untuk memimpin dan menyelesaikan masalah. Nah adik-adik, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, Musa mempunyai tanggung jawab sebagai hakim orang Israel yang mengadili semua perkara orang Israel. Namun, karena jumlah orang Israel ini semakin hari semakin banyak, maka ayah mertua Musa yang bernama Yitro memberi sebuah usul kepada Musa supaya Musa mengangkat hakim-hakim dari antara orang-orang Israel untuk membantu Musa dalam mengadili perkara-perkara orang Israel. Nah adik-adik, orang-orang yang dipilih Musa adalah orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Selain itu, selain bertugas untuk mengadili perkara orang Israel, hakim-hakim ini juga bertugas mengepalai pasukan pada saat terjadi perang. Jadi ketika terjadi perang, maka hakim-hakim ini ada yang memimpin pasukan 1000, pasukan 100, pasukan 50, dan seterusnya. Tugas ini terus dilakukan oleh para hakim sampai orang Israel meminta pada Samuel untuk mengangkat raja bagi mereka. Nah adik-adik, ketika orang Israel sampai di tanah Kanaan dan Yosua telah meninggal, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah patung-patung dan dewa-dewa serta melakukan dosa. Tuhan marah kepada orang Israel dan menghukum mereka. Ingat ya adik-adik, Tuhan sangat membenci dosa. Jadi jangan suka berbuat dosa ya adik-adik. Orang Israel yang berbuat dosa dihukum dengan cara diperbudak oleh suku-suku Kanaan seperti orang Filistin, orang Sidon, orang Moab, orang Amalek, dan lain-lain. Ketika mereka diperbudak oleh bangsa lain, mereka selalu meminta bantuan kepada Tuhan. Dan Tuhan karena menyayangi mereka, Tuhan mengasihi bangsa Israel sehingga Tuhan menolong dengan cara Tuhan mengirim hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi adik-adik, ketika hakim-hakim itu meninggal, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel bandel sekali ya adik-adik. Kita tidak boleh meniru sifat orang Israel ini. Orang Israel itu bandel dan suka berbuat dosa. Ingat ya, Tuhan tidak suka pada dosa dan orang-orang yang berbuat dosa akan dihukum oleh Tuhan. Adik-adik semua, kita sebagai anak-anak Tuhan telah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semua dosa-dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, kita tidak boleh melakukan dosa lagi. Contohnya, adik-adik yang masih suka berkata kotor, tidak boleh lagi melakukan hal itu. Yang dulunya suka mencuri uang orang tua, suka melawan orang tua, tidak boleh lagi melakukan hal-hal seperti itu. Kita harus berubah menjadi anak-anak yang suka akan firman Tuhan. Pasti berat ya adik-adik, tapi ingat, ada Roh Kudus yang akan membantu kita untuk menjadi anak-anak yang selalu melakukan firman Tuhan. Ketika kita bangun pagi, kita berdoa minta Roh Kudus agar kita selalu mengingat firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya adik-adik, ingat akan pesan firman Tuhan kali ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.